Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para mahasiswa calon peserta MSIB yang luar biasa dari Universitas Islam Blitar Blitar, kita bertemu lagi dalam Motivational Podcast today. Be the best you can be. Kemarin kita berbicara tentang self-awareness dan sekarang kita lanjutkan pembicaraan kita yaitu dengan berbicara mengenai self-growth. Pasti para mahasiswa sekalian sudah memiliki pengertian tentang apa itu self-growth. Dan saya juga yakin bahwa Anda sudah memiliki karakter daripada self-growth ini. Tapi sangat baik bagi kita untuk berbicara hari ini, untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi the best we can be. Ya, self-growth kadang-kadang disebut dengan personal growth atau personal development. Nah, apa itu self-growth? Ada yang mau mengatakan dalam hati masing-masing, kemudian nanti dituliskan di dalam kolom komentar dari podcast kita ini, silakan. Ya, self-growth adalah suatu proses membangun pengetahuan dan keterampilan baru serta sikap ataupun reaksi yang memberikan dampak yang sangat positif bagi hidup dan kehidupan Anda dan dapat meningkatkan kesejahteraan well-being Anda atau yang disebut dengan kesejahteraan diri Anda secara menyeluruh atau seutuhnya. Ya, ini adalah satu definisi yang sesungguhnya itu dibangun dari pengalaman-pengalaman dan penelitian-penelitian yang cukup lama dilakukan. Begitu juga saya berbicara kepada Anda karena saya memiliki pengalaman yang mungkin Anda bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman yang saya alami ketika saya bekerja di perusahaan multinasional terbesar, ya, perusahaan tambang terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Di sana saya terus berkembang dan mengembangkan diri, dan itu sekarang ini kita sebut dengan self-growth. Baiklah, banyak aspek kehidupan yang setiap orang ingin memperbaikinya dalam berbagai profesi ataupun dalam berbagai bidang. Akan tetapi, dalam konteks kita berbicara tentang self-growth, pintasan jalan self-growth itu adalah relatif sama dari satu orang ke orang lain, dari satu bidang ke bidang lainnya. Dan itu sangat saya pahami karena saya sudah banyak berkecimpung dengan pengembangan sumber daya manusia, baik di training and development, industrial training, quality management services, quality of life, yang tidak kurang peserta pelatihan dan pengembangan diri di program-program itu tidak kurang dari 15.000 orang kita kembangkan. Dan saya sendiri tumbuh berkembang dari pola yang saya pahami sebagai self-growth. Baiklah, untuk mencapai pribadi terbaik, untuk mencapai pribadi yang the best, seperti halnya yang saya katakan, be the best you can be. Jadilah dirimu pribadi yang terbaik yang engkau bisa. Pribadi terbaik pada dirimu sendiri.
bukan pribadi terbaik dengan mengkomparasikan kepada orang lain, tidak. Tetapi pribadi terbaik pada dirimu sendiri, sehingga dirimu bisa menjadi pribadi yang berintegritas, yang tangguh, unshakable, dan apa yang saya sebut dengan mastery. Ya, kemampuan self growth itu sangat penting bagi kita. Kemampuan self growth adalah sangat penting bagi Anda, apalagi kalau Anda nanti memulai meniti karir di perusahaan dan sekarang ini Anda ingin melakukan pemagangan di perusahaan. Ini akan sangat membantu dirimu untuk terus berkembang dengan cepat dan mencapai pribadi yang terbaik dan tentunya menghasilkan produktivitas terbaik dari dalam diri Anda sendiri. Ya, marilah kita tumbuhkan kekuatan, daya pendorong dalam diri kita untuk bertumbuh dan berkembang. Apapun situasinya, kita semua memiliki kemampuan dan memiliki kesempatan serta memiliki kemungkinan untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, disitulah maka penting bagi kita untuk mengerti bagaimana kita mendorong diri kita sendiri untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi terbaik yang kita bisa, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang berintegritas dan unshakable, yaitu pribadi yang mastery. Pribadi yang mastery, satu saat gagal, dia akan bangun kembali, bangkit kembali, dan dia akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Ya, mengapa self growth ini penting bagi kita? Self growth penting karena self growth dapat kita arahkan untuk membangun jati diri kita sebagai pribadi yang mastery, yang seperti saya katakan tadi, yang tangguh, yang unshakable, dan berintegritas, dan dapat kita arahkan kepada satu kekuatan kemampuan kita untuk pengembangan intelektualitas kita, emosionalitas kita, psikologis kita, fisik kita, dan spiritualitas kita. Dengan self growth, kita bisa memanfaatkan untuk membangun harmoni kehidupan kita. Di antaranya kita bisa mendapatkan ketenangan diri saat kita mendapatkan tekanan atau target-target yang luar biasa dari perusahaan maupun dari tempat kita bekerja maupun dari komitmen kita. Dengan self growth kita bisa menangani itu semuanya dengan penuh kebijaksanaan dan solusi-solusi yang produktif. Ya, seperti apa yang telah saya katakan, bahwa Anda adalah pemenang. You are the winners. Ya, dan Anda adalah pribadi terbaik atas diri Anda sendiri. Oleh sebab itu, saya yakin Anda bisa mengembangkan diri Anda dengan menggunakan strategi self growth. Terdapat satu pepatah yang luar biasa. Seorang pelaut tidak dilahirkan dari ombak lautan yang tenang. Apa artinya? Keberhasilan kita, kecerdasan kita, ketangguhan kita, itu tidak terlahir dari proses aktivitas yang hanya tenang-tenang saja. Tetapi
dari tantangan-tantangan dan dari latihan-latihan dan dari pola kita bertumbuh dan berkembang. Jadi, sangat baik buat kita semuanya, bagi Anda semuanya, untuk melatih diri, untuk melakukan apa yang kita sebut dengan self-growth. Ya, sekali lagi, self-growth adalah satu proses untuk mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi the best we can be. Bagaimana caranya? Oke, mari kita bahas bersama-sama bagaimana caranya kita memproses diri kita, menumbuh kembangkan diri kita untuk menjadi pribadi yang self-growth. Yang pertama, satu hal penting bagi kita semuanya adalah apa yang telah kita bahas pada waktu lalu, yaitu self-awareness. Ini penting bagi kita. Kita mengenal diri kita sendiri, kita mengenal bagaimana Allah sangat sayang pada kita dan memberikan keagungan-keagungan kepada kita. Allah Sang Maha Agung telah memberikan keagungan-keagungan kepada kita, yang sehingga kita bisa memiliki kemampuan diri yang sebaik-baiknya untuk mengatasi segala permasalahan dan menumbuh kembangkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini yang pertama kali ya. Pertama tentu adalah self-awareness. Sekali lagi kita kembali ke self-awareness. Yang kedua adalah lakukanlah self-actualization. Kita melakukan aktualisasi diri. Kita melakukan aktivitas aksi total atau aktualisasi diri. Maslow mengatakan bahwa ada kebutuhan manusia itu yang paling rendah adalah yang disebut dengan fisiologi. Dan orang itu akan selalu memerlukan kebutuhan itu mulai daripada fisiologi, yaitu kebutuhan akan papan, pangan, sandang gitu ya. Tetapi sesungguhnya di dalam konteks kita, sekali lagi bersyukur kepada Allah atas semua keagungan yang diberikan kepada kita. Dengan beraktualisasi diri secara otomatis, fisiologi juga akan kita dapatkan. Dan oleh sebab itu, dengan aktualisasi diri, kita akan terus berkembang. Bagaimana caranya beraktualisasi diri? Contoh, ketika Anda sebagai mahasiswa, Anda punya kemampuan untuk melakukan desain di dalam internet misalnya, atau desain program atau gambar atau apapun. Ketika Anda tahu bahwa dosen Anda memerlukan bantuan Anda datang lalu kemudian Anda menawarkan bantuan Anda melakukan bantuan dan Anda kerjakan sebagai aktualisasi diri Anda. Bahkan Anda tidak perlu meminta bayaran dari dosen itu. Apa yang terjadi? Anda akan terus berkembang dan Anda akan mendapatkan dampaknya dari apa yang Anda bantu pada dosen Anda. Dan bukan tidak mungkin rezeki datang dengan sendirinya. Itulah kenapa dalam self-awareness itu saya mengajak teman-teman selalu mengikut sertakan mukorobahnya, mengikut sertakan nilai ilahiyahnya, mengikut sertakan kasih sayang Allah itu, mengikut sertakan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita memiliki cita-cita, ketika kita memiliki visi hidup, Allah menyatakan, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Jika engkau memiliki visi hidup, nyatakan visi hidup itu, naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Kita upayakan. Kita yakini dan kita upayakan dengan usaha-usaha kita. Inilah yang kita sebut di dalam konteks ini adalah self-actualization. Aktualisasi diri. Oke. Yang ketiga, bangun
growth mindset Anda. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah pola pikir yang bertumbuh dan berkembang, menghindari segala sesuatu pikiran-pikiran yang negatif, menghindari keluhan-keluhan. Mengeluh adalah suatu hal yang biasa karena itu adalah manusiawi. Tetapi tidak menumbuhkan sebuah solusi itu adalah hal yang hal yang tidak disarankan untuk pribadi-pribadi seperti Anda, pribadi-pribadi the best. Kalau Anda memiliki keluhan, maka apa yang kita lakukan? Kemarin di dalam self-awareness kita bahas tentang introspeksi dan retrospeksi. Kita melakukan refleksi pada diri kita sendiri dan kita mengubah keadaannya menjadi lebih positif untuk hasil yang lebih produktif. Itulah growth mindset ya. Tetapi apakah semuanya orang bisa mengerti tentang bagaimana kita mengembangkan growth mindset kita? Secara alami kita bisa mengembangkannya tanpa kita harus dilatih. Karena apa? Kecerdasan dan keterampilan itu dapat kita tumbuh kembangkan sepanjang masa, baik secara nurture alami maupun nature ya alami, maupun nurture maupun dengan dilatih, atau bahkan dengan upaya kita sendiri yang sekarang kita sedang diskusi sekarang ini ya, yang sekarang kita sedang bicarakan. Kita tumbuhkan dari upaya kita sendiri, dari keyakinan dan dari upaya kita sendiri, dari pemahaman kita terhadap kunci-kunci sukses yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dijadikan pribadi yang terbaik. Kita diciptakan sebagai manusia yang sebaik-baiknya, yang di dalamnya ternyata ada keagungan-keagungan yang secara ilmiah sudah dibuktikan. Di sana ada intellectual quotient, ada physical quotient, ada emotional quotient, ada spiritual quotient, bahkan ada adversity quotient. Betul tidak? Baiklah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi tentang hal-hal tersebut ya. Sekali lagi, bahwa setiap manusia itu bisa menumbuh kembangkan kecerdasan dan keterampilannya sepanjang masa. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha mencari cara yang terbaik. Salah satunya adalah dengan membangun growth mindset. Ya, growth mindset dapat memperluas kesempatan-kesempatan yang positif dan juga dapat menginspirasi kita untuk membangun ide-ide yang kreatif dan menghasilkan karya-karya yang produktif. Baiklah, kita lanjutkan bahwa menjadi self growth artinya menjadi bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang bukan hanya pada sisi intelektualitas kita, tetapi adalah keseluruhan kemampuan insaniah kita dan keseluruhan kemampuan yang telah ditanamkan dalam diri kita, yaitu keagungan yang telah diberikan oleh Sang Maha Agung. Baik dalam konteks secara fisik adalah pada akal budi kita, pikiran kita, jiwa kita, sukma kita, dan juga pada niatan-niatan kita. Baiklah, lalu apa aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan self growth ini? Tentu Anda bisa menumbuhkan
satu ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan setelah tadi saya berbicara secara singkat tentang self growth. Beberapa hal yang pernah saya alami sejak saya bekerja di perusahaan tambang internasional mulai tahun 1997 paling tidak saya sarikan kepada Anda. Yang pertama adalah be willing to listen and learn. Yang pertama, berusahalah untuk mau belajar dan mendengar. Dengan mendengar kita akan banyak informasi, memperkaya pengetahuan kita. Dengan belajar kita bisa menumbuhkan knowledge enhancement kita, dan terus kita akan mendapatkan asupan informasi yang positif, yang baru, sehingga otak kita menjadi lebih segar. Yang kedua adalah read and share the glory. Sukalah untuk membaca dan berbagi kebaikan. Kalau Anda membaca, Anda memiliki pengetahuan baru, berbagilah kepada rekan-rekan Anda. Dengan sendirinya, Anda akan menumbuhkan, mengembangkan diri Anda sendiri, integritas Anda sendiri, knowledge enhancement diri Anda sendiri, bahkan sampai pada keterampilan-keterampilan baru Anda sendiri. Yang ketiga, sharing knowledge, refleksi diri. Sharing knowledge, kita bisa saling memberikan informasi dan mendengarkan informasi dari teman-teman. Dan ketika kita sudah mendapatkan informasi yang kaya, lalu kemudian kita merefleksikan diri kita sendiri. Apa yang kita belum mengerti, apa yang selama ini kita belum mengerti yang tidak benar gitu, lalu kita terus kemudian kita ubah menjadi lebih baik ya. Pikiran kita ubah menjadi lebih positif seperti itu. Oke. Lalu apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah inquisitive. Tapi inquisitive itu tidak kepingin selalu ingin tahu orang lain tuh ngapain gitu ya. Tapi yang disebut dengan inquisitive itu curious. Curious itu adalah ingin tahu ya. Kita selalu punya rasa ingin tahu, tetapi kita bijaksana. Artinya adalah kita ingin mengembangkan pengetahuan kita pada hal-hal baru, pada informasi-informasi baru, teknologi-teknologi baru. Kita terbuka terhadap itu, tapi kita juga harus bijaksana. Tentunya kita tidak akan larut di dalam informasi-informasi yang tidak tepat ataupun tidak faktual. Ya. Oke, jadi itulah yang kita sebut dengan self growth dan aktivitas-aktivitasnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas tentang aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan baik secara internal maupun eksternal dalam diri kita. Tetapi hal yang paling baik juga yang Anda harus betul-betul perhatikan ya. Kalau saya mengharuskan ya, tetapi tentu Anda bisa memilih nanti setelah saya mengatakan ini ya. Satu hal yang penting ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya ya, dan oleh sebab itu saya lebih mengatakan mengharuskan. Anda harus ya, tidak harus, tetapi lihatlah, dengarkanlah dan lihatlah maknanya, sehingga nanti Anda tentunya bisa memutuskan apakah ini adalah keharusan bagi Anda ya. Yang pertama adalah berbaik hatilah, berprasangka baiklah kepada pikiranmu dan kepada jiwamu. Hindari Anda mengkolonisasi pikiran dan jiwamu. Decolonize your mind and soul.
bukalah cakrawala pandang Anda dan bukalah hati Anda seluas-luasnya, sehingga Anda akan mendapatkan energi positif, harmoni dari semesta, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda mendapatkan ruang yang sangat begitu indah dalam pikiran dan hati Anda, dan Anda bisa menjadi pribadi yang bijaksana. Dan ketika Anda berbuat aktualisasi diri, Anda lebih banyak menghasilkan tindakan-tindakan yang produktif. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita tentang growth mindset. Dan semoga apa yang kita bicarakan pagi ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan tentunya ini bisa digunakan untuk referensi bagi Anda untuk berpikir, untuk mempersiapkan diri, untuk menjadi pribadi the best you can be. Dan saat nanti Anda mengikuti MSCP, Anda akan mendapatkan banyak pengalaman baru. Oleh sebab itu, sedikit banyak Anda bisa menggunakan inspirasi ini untuk menumbuhkan inspirasi baru, pikiran baru, dan mudah-mudahan Anda mendapatkan cara baru yang lebih bijaksana atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berproses untuk bertumbuh dan berkembang, self growth, menjadi pribadi yang lebih baik, dan be the best you can be. Next time, next session, kita akan berbicara tentang growth mindset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.